Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Bab 7. Hidup di antara orang yang menyebalkan. Pernah nggak merasa malas ke acara keramaian karena malas bertemu orang? Tidak hanya malas bertemu orang, tapi dalam hati kita sudah berpikir bahwa orang-orang yang akan kita temui akan berperilaku menyebalkan ke kita, tanpa pernah berpikir bahwa kita pun mungkin punya perilaku menyebalkan juga. Pergi keluar rumah, kita harus berhadapan dengan perilaku pengendara yang tidak tertib. Pergi ke tempat umum seperti di mall, kita akan bertemu orang-orang egois di antrean lift atau toilet. Pergi ke acara keluarga besar, akan bertemu saudara yang usil atau mulutnya setajam silet. Rasanya ingin tinggal di rumah saja, menyendiri, dan tidak bertemu orang lain. Daripada jadi dosa, marah, dan jengkel karena orang lain, mending gak ketemu mereka. Demikian yang sering terlintas di pikiran saya. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Kemampuan berbahasa yang dimiliki spesies kita diduga berevolusi dari kebutuhan berkomunikasi sesama manusia. Karena dengan komunikasi kita bisa berkoordinasi untuk bersama-sama bertahan hidup. Spesies kita kemudian berhasil meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan buah-buahan menjadi bercocok tanam, revolusi agrikultur, yang akhirnya memicu nenek moyang kita untuk tinggal tetap di sebuah tempat, dan akhirnya melahirkan desa, kota, sampai kerajaan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan kita masuk ke revolusi industri. Akhirnya sampai di masa sekarang di era reformasi dan digital, di mana kita senang berbagi selfie. Semua ini adalah cerminan keinginan paling mendalam dalam diri kita untuk terhubung dengan manusia lain. Sejak 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoa sudah menyadari nature manusia yang harus hidup sebagai makhluk sosial. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, semua manusia diciptakan untuk satu sama lain. Namun manusia juga adalah homo homini nyebelin, manusia yang nyebelin bagi manusia lainnya. Kita adalah manusia yang sering kali nyebelin bagi orang lain dengan ulah dan perkataan kita. Di buku saya sebelumnya, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget, penerbit buku Kompas, dibahas survei yang menunjukkan kalau ada begitu banyak hal-hal menyebalkan yang kita lakukan kepada satu sama lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia saling menyebalkan satu sama lain, misalnya lewat basa-basi ngeselin seperti kapan kawin, kapan punya anak, kok kamu gendutan sekarang, dan lain-lain. Perilaku menyebalkan ini juga termasuk tindakan-tindakan kecil kita, seperti main HP di dalam bioskop, masuk ke lift, tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, atau segala perilaku tidak tertib di jalan raya. Lagi-lagi tidak ada yang banyak berubah sejak 2000 tahun yang lalu. Kita sering dibuat sebal oleh orang lain. Di pembahasan sebelumnya mengenai premeditatio malorum, kita melihat bagaimana Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan untuk mengawali hari dengan membayangkan semua hal-hal tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. People hurt and offend each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya. Ini kenyataan. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini untuk kita bisa menghindari orang-orang menyebalkan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Mungkin hanya di surga kita terbebas dari perilaku menyebalkan, karena ini adalah realitas. Maka seorang praktisi stoicisme sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali jika kita bisa memaklumi orang jahat memperlakukan orang lain seperti itu. Tetapi kita tidak terima jika terjadi pada kita. Itu kelakuan seorang tiran, ujar Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Kalau dibahasakan ulang, ya wajar dong orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau lo berharap sebaliknya. Lebih ngeselin lagi kalau lo berharap mendapat kekecualian. Orang lain boleh disakiti kecuali lo. Siapa lo? Bayangkan betapa seringnya kita membaca tentang perlakuan buruk orang ke orang lainnya. Kita seringkali mengelus dada dan berdecak. Kok bisa ya? Cuma ya sebatas itu saja. Kita hanya merasa prihatin,
jika itu terjadi pada orang lain. Filosofi teras mengingatkan kita untuk selalu siap bahwa kita pun akan mendapat perlakuan buruk suatu saat dalam hidup kita. Saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa tenang jika menyikapi pengalaman orang lain, atau kita akan marah-marah lebay? Kalau kita renungkan sejenak kata-kata Markus di atas, maka bisa dibayangkan karakter luar biasa dari beliau. Beliau adalah seorang kaisar di sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di masanya. Jika kita saja segan terhadap seorang presiden dari negara demokrasi, terbayang betapa menakutkannya seorang kaisar dari sistem monarki. Sebagai seorang kaisar, celaan orang lain harusnya menjadi masalah sepele. Toh dia bisa saja dengan mudah memerintahkan memisahkan kepala para kritikusnya dari tubuh mereka. Namun Marcus Aurelius bisa mencapai kebijaksanaan seperti di atas mengenai perlakuan manusia. Kalau orang jahat ngejahatin orang lain, ya wajar dong. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, maka orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak oleh perilaku orang lain. Perilaku orang lain masuk dalam kategori indifferent, yang artinya tidak punya pengaruh kepada kebahagiaan kita, yang artinya aneh kalau kita terganggu oleh kelakuan menyebalkan orang lain, ketika sesungguhnya mereka seharusnya tidak punya pengaruh apa-apa pada kita. Filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita, dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Orang lain tidak bisa membuat kita merasa terganggu jika kita tidak memberikan izin. Teman sekolah mengolok-olok kita, kolega di kantor memiliki kebiasaan menyebalkan, atau bahkan orang tua kita sendiri rasanya sering memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita terganggu oleh itu semua, stoicisme mengingatkan bahwa kitalah yang mengizinkannya. Terkadang orang lain bisa menjengkelkan kita bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Misalnya, orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Stoicisme mengajarkan agar kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan kita tidak dibalas. Contoh saat kita tersenyum pada orang lain dengan maksud ramah, tetapi orang tersebut melengos saja. Kesal nggak? Sebelum saya belajar stoicisme, saya akan kesal sekali kalau sudah bersikap ramah pada orang lain terus dikacangin begitu. Atau saya sudah berbuat hal yang memikirkan orang lain tetapi tidak dianggap. Misalnya saya membuka pintu gedung dan menahankan pintu untuk orang yang di belakang saya, tetapi orang yang di belakang saya boro-boro bilang terima kasih, menengok saja tidak. Melengos saja seolah-olah sudah pekerjaan saya menahankan pintu untuknya. Setelah menerapkan filosofi teras, saya tidak perlu lagi merasa kesal. Sekali lagi, prinsip dikotomi kendali menjadi panduan saya. Saya tidak bisa mengendalikan respon orang. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan dan di bawah kendali saya, tetapi respon orang lain tidak di bawah kendali saya. Dan betapa bodohnya jika saya mengharapkan orang lain harus memberi respon yang sesuai. Saya sudah harus cukup bahagia bahwa saya telah bertindak mempedulikan orang lain, tidak lebih dari itu. Kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas, dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam atau nature? Kamu ingin diupah juga. Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat, atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka. Begitu juga kita manusia diciptakan untuk membantu sesama. Dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sudah dirancang untuk kita. Kita melakukan fungsi kita. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Butuh dua pihak untuk merasa terhina. Ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu, tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respon secara impulsif. Berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Epictetus dalam buku Enchiridion.
Ini adalah human insight yang brilian dari filsuf Stoa. Untuk bisa sungguh terjadi penghinaan, harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak bernilai sampai objeknya merasa bahwa ia disakiti. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun jika sang objek tidak merasa terhina, maka hinaan itu sesungguhnya sebuah serangan yang tumpul dan tidak berarti. Jika ada seseorang yang dihina dan merasa terhina, maka Epictetus akan menyalahkan si terhina. Salah lo sendiri kalau tersinggung. Ini konsisten dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengendalikan persepsi kita sendiri. Menghina ada di bawah kendali orang lain, merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa celaan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya kecuali diizinkan. Bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Suatu hari, kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece karya seniman besar Indonesia, Avandi. Coba kamu berteriak-teriak menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah. Apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa hanya coret-coret gak karuan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi lebih buruk? Kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita. Apakah lukisan tersebut menjadi turun derajat dari status mahakarya hanya karena celaan satu orang? Ditambah lagi, lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Epictetus dalam buku Enchiridion. Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial, ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol. Entah itu meninggalkan komen-komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial. Yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi, marah-marah, dan saling perang membalas hinaan antar pihak yang berbeda yang saat ini seringkali disebabkan oleh politik. Jika Epictetus hidup saat ini, dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi, bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang lebih bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengacuhkan para provokator. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga konsisten dengan prinsip STAR, Stop, Think and Assess, Respond. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masa media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol. Jangan melakukan apa-apa. Time out dulu. Kemudian berpikir. Kata-kata hinaan, celaan, provokasi hanyalah kata-kata. Kata-kata tidak mengubah realitas. Sama halnya dengan ketika kita mencaci maki sebuah lukisan mahakarya. Nilai lukisan tersebut tidak akan berubah. Jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing, maka ini sepenuhnya salah saya. Lagi pula, dengan demikian tujuan si provokator justru tercapai. Namun jika kita tidak terpancing, bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional, ada hal positif yang bisa tercapai. Wawancara di akhir bab dengan Kani Irlani, seorang aktivis, akan lebih memperjelas bagian ini. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Untuk mereka yang menghina kita dengan sengaja, bagaimanakah kita bisa membalas dendam? Marcus Aurelius, seorang kaisar, memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Sesungguhnya balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Jika kita menerima hinaan dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan, maka yang menang adalah kemarahan dan kebencian. Seperti di film-film zombie, jika si manusia normal digigit oleh zombie dan kemudian berubah menjadi zombie juga, maka sang zombie sudah menang. Ada orang sengaja menjelekkan atau ingin memprovokasi kita. Stand your ground. Tetap menjadi praktisi Stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responnya yang baik. Maka itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit kita, tetapi tidak mempan. Itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita.
Sebagai obat untuk melawan ketidakramahan, kita dianugerahi keramahan. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judes, kasar, pemarah, tidak ramah, dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan. Ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif, dan rasanya tangan ini ingin menampol orang-orang yang menyebalkan. Namun seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air dan bukan dengan api lagi, begitu juga ketidakramahan hanya bisa diperangi dengan kebaikan. Mengapa? Karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun. Ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan judes balik, betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik. Lah, kok gue judes sama dia, tapi doi malah baik? Terus aku kudu piye? Lagi, bayangkan seorang kaisar mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk juga, sebuah hal yang jarang ditemui di jajaran penguasa, rasanya. Mungkin tidak ada motivasi jahat. Sedari tadi kita membahas situasi-situasi di mana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti, menghina, atau menyinggung kita. Akan tetapi para filsuf Stoa juga menyadari ada kemungkinan lain yang bahkan lebih sering terjadi, yaitu banyak orang sebenarnya menyakiti kita tanpa sengaja. Ketika ada yang menyakitimu atau berkata buruk tentangmu, ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara karena mengira itu memang tugasnya. Ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita, tetapi hanya sudut pandang dia sendiri. Karenanya, jika dia melakukan kesalahan dalam menilai, sebenarnya dialah yang dirugikan karena dia telah tertipu. Jika seseorang menganggap kebenaran sebagai sebuah kekeliruan, kebenaran itu sendiri tidak rugi, tetapi justru dia yang tertipu yang rugi. Dengan prinsip ini, kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu dengan cukup berkata, itu kan menurut dia. Epictetus dalam buku Discourses. Epictetus mengingatkan adanya kemungkinan lain saat kita merasa tersinggung oleh perkataan dan tindakan orang lain, yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sudut pandang dia. Bahkan Epictetus mengatakan orang tersebut merasakan sudah tugasnya untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut. Mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia, yaitu pertanyaan paling dibenci, kapan kawin? Yang kerap ditanyakan di acara-acara keluarga. Jika kita emosi, kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati. Dasar kurang ajar, tidak tahu etika, tidak tahu privasi orang, tidak tahu sopan santun, dan lain-lain. Akan tetapi, kalau kita mengikuti jalan pikiran Epictetus, maka si penanya kapan nikah mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya dari sudut pandang dia. Sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan karena bagi dia, kamu sudah kelamaan hidup melajang dan usia mulai mendekati kadaluarsa. Sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang, maka pasti hidupmu nelangsa. Juga sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan. Saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini, apakah kita masih ingin marah? Betul. Mungkin perspektif dia keliru, mungkin kita memang masih bahagia melajang, mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekedar karena tekanan deadline. Namun sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita. Dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia, pengalaman hidup dia, perasaan dia, dan menurutnya apa yang dilakukannya adalah baik. Jadi untuk apa merasa tersinggung dan marah? Epictetus pun menambahkan, jika seseorang berkata-kata atau bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah, sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri, bukan kamu, karena dia sudah tertipu. Kembali ke contoh tadi, jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang, tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia, maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya karena persepsi keliru itu. Bahkan orang lain tersebutlah yang sebenarnya dirugikan
karena gagal melihat kebenaran bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia. Kemudian seperti dikatakan Epictetus, kamu cukup berpikir, ya itu kan menurut dia, dengan senyum manis. Menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita lebih tidak reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain. Karena seberapapun menyebalkan perilaku atau perkataan orang lain, belajar memahami intens atau niat dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respon yang lebih baik. Ini bisa diterapkan di banyak situasi, tidak hanya soal pertanyaan kapan kawin, tetapi juga di kampus, dengan dosen atau teman-teman sekelas, di kantor, dengan para kolega, di tempat umum seperti di mall, dengan orang-orang tak dikenal, atau bahkan dalam interaksi di media sosial. Media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain, dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoy, sok tahu yang kita terima. Para filsuf Stoa sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoy karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka. Kita pun tidak luput dari kesotoyan saat kita menilai hidup orang lain. Jadi, kenapa harus cepat gusar di media sosial? Mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Apa? Ada orang yang jahat malah dikasihani, bukannya harusnya dibalas yang setimpal. Stoicisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Socrates. Filosofi teras memang sangat pemaaf terhadap kesalahan orang, dan ini masih berhubungan dengan di atas. Stoicisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya yang bisa sangat terbatas atau keliru. Menurut filsuf Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya atau ignorant, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, atau dia sesaat kehilangan nalar atau akal sehat atau khilaf untuk mengetahui mana yang baik dan jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang jahat, Epictetus berkata, "Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa iba kepada mereka yang buta atau pincang, maka kita juga harus merasa iba kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang." Discourses. Selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih, ada manusia baik dan ada manusia jahat. Namun label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja, seolah-olah yang baik akan baik terus selamanya, begitu juga dengan yang jahat. Stoicisme memberi alternatif sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa jadi lahir karena ketidaktahuan, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita, bagaikan si anak bayi tadi, karena mereka tidak mengerti. Seseorang menyalip antrean di depanmu. Mungkin dia belum tahu soal antre, atau kalau sudah tahu pun, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor. Mungkin dia tidak tahu soal etika di kantor. Ada orang yang memakimu. Mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat, sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana praktik perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan. Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya. Pada suatu saat,
Douglas yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya, padahal beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, "Saya turut menyesal Tuan Douglas bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini." Mendengar ini, Frederick Douglass menjawab, "Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglass. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini, tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya." Kisah ini sungguh mengagumkan dan sangat menggambarkan filosofi teras, menyangkut kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Rasanya sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif. Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita, Douglass pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri. Dengan bersifat diskriminatif dan menzolimi orang yang berbeda, justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang terzolimi. Dalam hal ini, Frederick Douglass. Saat kita berulang kali sudah mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain, dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kitalah yang patut dikasihani. Kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. How much more damage anger and grief do than the things that cause them. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Kamu gusar karena perlakuan orang lain. Kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan. Markus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan atau baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, baper itu sumber segala masalah. Karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa yang seringkali tidak dianalisis dahulu dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja. Dia sudah benci sama saya. Kok tega-teganya dia berlaku seperti ini, sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia. Ingat, bahwa hal yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita sudah membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri, interpretasi atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Rantai persepsi yang hanya ada di dalam pikiran kita ini bisa berlanjut sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respon apa yang muncul? Kita mulai marah. Mungkin kita sengaja mengambek. Kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin. Kemudian dari mengambek, mulailah konflik terbuka. Dimulai dari chat pribadi, chat grup, sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil, rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah worth it atau sepadan sesuatu yang lebih besar seperti pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan? Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri? Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik STAR. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita, kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita.
mungkin kita yang salah. Saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain, ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru. Saat kita mendengar pendapat orang lain, gosip yang beredar, sampai pesan berantai di grup chat, selalu sadari ini mungkin hanya opini saja. Di samping itu, opini, persepsi, interpretasi belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan penglihatan kita pun bisa menipu kita karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain melakukan kesalahan? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk. Pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita? Atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh? Atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat atau emergensi karena istrinya harus melahirkan di rumah di saat yang sama kucingnya juga? Faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan, tetapi hanya sampai di situ. Kreativitas kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan tersebut, dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan. Dalam situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert. Introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka karena berada di antara orang banyak melelahkan bagi mereka. Ini kebalikan dari kaum ekstrovert yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introvert memilih untuk menyendiri, teman ekstrovert yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang yang sombong, tidak sudi bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita. Padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat dan dengar, karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari betapa rentannya kita sendiri pada kesalahan dan kekeliruan, maka tahap think and assess, pikirkan dan nilai dalam STAR menjadi sangat krusial dalam menentukan respon yang benar. Sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah. Waspada, kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih lo. Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain. Hampir 2000 tahun lalu pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Kurang kerjaan hanyalah memelihara niat jahat. Dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur, maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Dari sini mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Discourses. Sounds familiar? Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif seperti menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menghina, bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal seperti selebriti. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang, Akira Kurosawa, dikenal dengan ujarannya, "I can't afford to hate anyone, I don't have that kind of time." Saya tidak mampu membenci siapapun, saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain. Jadi lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif. Instruct or endure. People exist for one another. You can instruct or endure them. Marcus Aurelius dalam buku Meditations.
Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menolerir perilaku mereka. Sekedar menolerir orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue nggak ganggu orang lain nggak ganggu gue. Sebagian dari kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain. Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain. Artinya, keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana, tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari orang lain atau hidup menolerir mereka, kata Marcus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik, dan jika itu tidak tercapai, minimal kita bisa menanggung hidup bersama mereka. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, maka pastikan bahwa itu memang keliru, dan kemudian kewajiban kita untuk membenarkan. Contoh sehari-hari, kita melihat seseorang yang memotong antrean karena memang tidak mengerti prinsip mengantre, atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicisme tidak akan hanya diam saja melihat itu, tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantre. Jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil, to endure them. Di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai kebajikan atau virtue stoicisme adalah temperance atau menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan, komplain dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain, sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur ke sana-sini, baik di dunia nyata maupun online. Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita yakinkan bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat. Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu, tapi layak di budaya lainnya. Contohnya bagi kamu, bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikkan. Namun, bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik. Misalnya tanda seseorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah di mana hal itu diterima bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan atau wisdom diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruct or endure bisa diterapkan, dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau di masyarakat luas, baik offline maupun online, kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain dan hanya mengomel, bahkan bergosip di belakang orang. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi, misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah, tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya, pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri. Si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip, dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya, saat buku ini ditulis, hoax, fake news, dan black campaign marak beredar baik di media sosial maupun di chat grup, terlebih menjelang tahun politik 2018-2019. Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak atau menimbulkan kebencian dan kecurigaan pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun ini tidak cukup.
Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman, apalagi jika pelakunya keluarga yang dituakan. Tetapi menurut saya ini hanyalah masalah cara penyampaian. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau mengalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, endure, selalu ada di kendali kita. Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan hal yang baik, dan tidak bisa mencegah kamu menolerir atau put up mereka juga, karena marah adalah juga kelemahan, sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah desertir, mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Bagi Marcus, marah pada orang lain adalah kelemahan. Begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang desersi, lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina. Kemarahan, gila sementara. Bagi Seneca, orang yang marah sedang mengalami gila sementara. Keburukan dan kejahatan lain mempengaruhi pertimbangan atau judgement kita, tetapi kemarahan mempengaruhi kewarasan kita. Keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan tumbuh tak terlihat, tetapi kemarahan menjerumuskan pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. On anger. Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita dua kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam, bahkan baku hantam di jalan hanya karena urusan mobil keserempet. Dua keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sesepele undangan nikah, hutang, atau perangkat Tupperware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama gilanya, adalah perilaku kita di media sosial. Hanya karena urusan satu tweet atau satu post di Facebook atau Instagram, bisa terjadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin, pasti setuju dengan perkataan Seneca, kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Mungkin karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan, yang waras mengalah. Karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras, walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila, walaupun hanya sementara. Sekali lagi, ingatlah STAR. Ajaran orang zaman dulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya, karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali. Jangan sampai kita mengisolasi diri. Dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain juga terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan, dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika kita memotong diri terlalu sering, maka akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan, dan menunjukkan betapa filosofi teras sungguh-sungguh serius dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan. Bagikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokoknya. Yang merugi adalah si dahan, karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali.
Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial? Bagi saya ini tidak ada hubungannya dengan karakter introvert versus extrovert. Mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambek, menyimpan marah, kepahitan, atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran Stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolir diri mendapatkan semakin banyak dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel di The New York Times berjudul The Surprising Effect of Loneliness on Health, efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan, disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi yang kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit hubungan tetapi tidak merasa kesepian, sementara seseorang bisa dikelilingi banyak orang tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antara manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu. Manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam Stoicisme saling terkait dan bisa sangat membantu kualitas hubungan. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial, menjadi pahit hati dan menjauh dari teman, keluarga, dan masyarakat adalah dengan tidak baperan, tidak sensitif atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Intinya, kembali seperti apa yang diajaran filosofi teras, hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar atau rasio atau reason kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar atau akal sehat kita, yang artinya menjadi sama dengan binatang, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang. Dan niscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan? Dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang. Berkata jujur selalu. Betapa menjijikannya ketika seseorang berkata, "Sejujurnya nih," di awal kalimat. Apa maksudnya? Itu seharusnya tidak perlu diucapkan. Itu sudah semestinya tertulis dengan huruf besar di jidat. Kejujuran harus terdengar di suaramu, nampak di matamu, bagaikan kekasih yang menatap wajahmu dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang. Seorang yang jujur dan terus terang bagaikan seorang dengan bau badan. Ketika kamu seruangan dengan dia, kamu langsung tahu. Akan tetapi, kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Pak Marcus, analogi orang bau ini agak aneh. Tapi saya mengerti kalau zaman Romawi kuno dulu belum ada deodoran. Jadi ya sudahlah ya. Waktu membaca saya lumayan tertegun. Kata-kata Marcus Aurelius bagikan tertuju kepada saya pribadi. Saya menyadari selama berbicara dengan orang lain, saya seringkali membuka kalimat seperti berikut. Kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya nih, gue boleh jujur gak? Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikkan. Kalau dia hidup di masa kini, mungkin dia akan berkata, "Maksud lo, jadi kemarin-kemarin lo selalu berdusta kalau ngomong." Jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa, maka tidak perlu ada saat-saat di mana kita membuka kalimat itu dengan pembukaan "kalau boleh jujur." Ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong. Skakmat dari bos Marcus. Menarik untuk mengerti alasan mengapa berbohong dilarang dalam filosofi teras. Umumnya berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa. Kita terbiasa menakut-nakuti anak kecil. "Jangan bohong kamu, dosa. Nanti kamu masuk neraka dan di situ tidak ada wifi gratis." Stoicisme mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru, bukan sekedar label dosa atau tidak. Kembali ke prinsip hidup selaras dengan alam. Prinsip fundamental ini juga yang mendasari argumen agar tidak berbohong. Argumennya adalah sebagai berikut.
Segala hal yang benar otomatis adalah bagian dari alam, dan sebaliknya, kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak ada, dan artinya bukan bagian dari alam. Maka jika hidup harus selaras dengan alam, konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong. Karena dalam filosofi teras, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari keselarasan dengan alam, maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu. Dengan kata lain, si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan bohongnya karena dia sudah menyimpang dari alam. Jadi inilah insentif yang diberikan para filsuf Stoa agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta, bukan dengan ancaman neraka di akhirat, tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah kita sendiri. Dengan meninggalkan keselarasan dengan alam, kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan, damai, dan tentram. Belum lagi resiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita, atau lebih buruk lagi sampai berujung hukuman pidana. Terkadang ada orang-orang yang harus dihindari. So far so good. Namun saya bisa mengerti bahwa sebagian pembaca masih bersikap skeptis. Oke lah, idealnya memang kita tidak mudah ngambek, sensitif, atau terprovokasi oleh orang lain. Fine, gue yang bertanggung jawab atas respon diri kita sendiri. Setuju kalau kita harusnya menjaga kerukunan dengan sesama. Tetapi kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat-sangat bikin gue naik darah terus. Gimana dong? Tenang, filosofi teras adalah filosofi yang realistis. Dan saat membaca tulisan-tulisan filsuf Stoa, kita akan menyadari bahwa pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia nyata, bukan teori mengawang-awang. Bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari. Pertemanan palsu adalah yang terburuk, hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu, tidak mungkin disalahartikan. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Rupanya masalah teman palsu ini sama seperti ketimun pahit, sudah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin. Menurut saya, ada alasan mengapa Marcus Aurelius tidak sembarangan menyuruh menghindari orang dan secara eksplisit membahas teman palsu, bukan sekadar orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu aturan, tidak sopan, dan lain-lain. Teman palsu bisa mencelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui. Jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal atau memang musuh kita, maka otomatis kita bersikap waspada. Namun, dengan mereka yang berstatus teman, kita seringkali tidak kritis atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita atau sesungguhnya ingin mencelakai kita. Kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya, padahal sebaliknya tidak demikian. Seneca dalam buku Leaders. Selain teman palsu, rasanya selalu ada saja orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita. Mungkin dia membawa pengaruh buruk, kata-katanya selalu menjatuhkan, tidak mau kalah, atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita. Usaha untuk memperbaiki sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah. Opsi menolerir pun dirasa sudah sangat sulit karena kehadirannya sangat membawa aura negatif. Apa yang harus dilakukan? Ingat quote Marcus Aurelius tentang kalau ketemu ketimun pahit dibuang saja. Saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial. Pada akhirnya akan selalu ada orang yang negatif, yang tidak mau dikoreksi, atau teman-teman palsu tadi. Ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menolerir mereka, jalan terakhir menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada. Ada teman yang korosif, yang gak usah ditemenin. Ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia, dan kalau ditagih lebih galak dari yang menagih. Ya sudah, dihindari saja. Ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolir atau memotong diri kita dari pergaulan. Karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial, hanya kualitasnya saja yang dijaga. Tentunya stoicisme menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya. Dikit-dikit memutus pertemanan, menghindari orang, unfriend, block, dan lain-lain.
Karena jika keseringan, akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar. Seneca juga menuliskan mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang dan memutuskan apakah mereka layak untuk kita berbagi waktu hidup dengan mereka. Tidak ada yang lebih menggembirakan kita seperti persahabatan yang akrab dan setia. Sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman. Bercakap-cakap dengan mereka menyejukkan kecemasan kita. Nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan. Keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita. Bahkan sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang. Pilihlah teman yang paling tidak bercacat moral, seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang sakit agar tidak tertular. Khususnya, hindari mereka yang selalu murung dan meratap dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sesungguhnya teman yang selalu merasa kesal dan menggerutu tentang segala hal adalah musuh bagi kedamaian jiwa. On tranquility of mind. Berteman kok milih-milih? Ya memang, bukan memilih-milih atas dasar suku, agama, atau ras, atau memilih karena siapa bapaknya dan di mana rumahnya, tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka. Karena karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkiti orang lain, bagikan penyakit menular. Beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri bagaimana berurusan dengan orang-orang lain diambil dari Meditations. Menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan benar, maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Jika apa yang mereka lakukan adalah keliru, menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan. Tidak ada orang yang senang disebut tidak adil, sombong, atau serakah. Apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik. Ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan. Kita tidak berbeda dari mereka. Bahkan jika berhasil menghindari melakukan kesalahan, kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan. Jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan, kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan. Apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum bisa menghakimi tindakan orang lain. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu atau bahkan sekedar merasa kesal, ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan. Bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita, tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri. Buang itu semua. Berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana, maka akan lenyaplah amarahmu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terlukai. Lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu sangatlah kuat, asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya. Biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus menudingkan jari. Lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu. Berbicaralah dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain, bahkan jika memang ada orang lain di situ. Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya orang lembutlah yang memiliki kekuatan dan keberanian, bukan si pemarah dan tukang keluh. Sebaliknya, kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita. Kita dilahirkan untuk bekerja sama bagaikan kaki, tangan, dan mata, bagaikan dua baris gigi, atas dan bawah. Untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam. Untuk menjadi marah pada orang lain dan memunggunginya, ini semua adalah hambatan, ujar Marcus Aurelius. Manusia lain, kerja kita. Bisa dikatakan manusia lain adalah kerja kita.
Tugas kita adalah melakukan yang baik kepada mereka dan hidup berdampingan mereka. Tetapi ketika mereka menjadi halangan dalam kita menjalankan kerja kita, maka mereka menjadi irrelevan bagaikan sinar matahari, angin, dan binatang-binatang. Tindakan kita mungkin dihambat oleh mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghambat niatan atau watak kita. Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Berkali-kali Marcus Aurelius, Seneca, dan para filsuf Stoa lainnya memberi penekanan pada hubungan antar manusia. Bahkan di kutipan di atas dikatakan, hubungan kita dengan manusia lain sebagai salah satu kerja kita. Kewajiban kita adalah terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada orang lain dan bisa hidup rukun di sisi mereka, minimal bisa menerima atau menolerir keberadaan mereka. Ini menjadi default setting atau kondisi standar kita. Namun kita tahu dalam hidup ini tidak semua manusia memiliki prinsip yang sama. Banyak yang belum mengerti filosofi teras, dan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau tidak menghargai upaya kebaikan kita. Marcus Aurelius menasihati agar kita tidak menjadi patah hati dan menyerah. Pernahkah kita dikecewakan sesudah berbuat baik kepada orang lain dan kemudian berkata dalam hati, "Malas banget, kapok jadi orang baik, toh nanti gak dihargai, gak diingat, gak dibales, DLL." Sounds familiar? Saya rasa semua orang pernah merasa seperti ini, termasuk saya. Dan karenanya, Marcus segera melanjutkan dengan kemungkinan ini ketika orang lain menjadi halangan dan bagaimana orang-orang yang seperti ini irrelevan, dianggap angin saja, dan kita tetap melanjutkan berbuat baik pada orang lain. Jangan sampai kita patah arang, apalagi sampai membatalkan niatan dan mengubah watak. Pentingnya manajemen orang lain di dalam hidup kita. Manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka. Jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas tanah, manusia berlomba mengambil batu dan senjata. Akan tetapi manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka. Kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja, tetapi berapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri. Manusia pelit saat menjaga harta benda mereka, tetapi begitu soal membuang-buang waktu, kita justru boros. Padahal justru disinilah kita harus pelit. Seneca dalam buku On the Shortness of Life. Seneca sungguh memiliki pengamatan tajam akan ironi dari perilaku manusia. Kita tidak segan-segan mengangkat senjata jika menyangkut urusan sengketa tanah dan harta. Pertemanan, bahkan tali hubungan saudara atau orang tua anak bisa putus hanya karena perebutan warisan, rumah, perusahaan, dan lain-lain. Kita sangat murka ketika ada yang mencuri harta kita atau tidak mengembalikan hutangnya kepada kita. Namun ironisnya, kita justru membuang-buang hal yang lebih bernilai dari semua itu, yaitu waktu yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa menyia-nyiakan waktu dengan memberikan terlalu banyak porsi waktu kita untuk emosi negatif kepada orang lain. Mungkin kita menyimpan dendam bertahun-tahun atas masalah yang sudah lama berlalu, atau kita menghabiskan berjam-jam menggosipkan orang lain tanpa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Atau kita terus mengomel dan berkeluh kesah mengenai perilaku orang lain kepada kita tanpa kita mencari solusinya. Atau kita bertahan dalam pertemanan, pacaran, bahkan pernikahan yang toksik selama bertahun-tahun yang akhirnya menghancurkan jiwa kita sendiri. Semua ini sama saja seperti menghamburkan waktu kita kepada orang lain, yang mana menurut Seneca ini lebih buruk dari menghamburkan uang. Seneca mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu yang lebih penting dari manajemen uang. Mengatur waktu di sini termasuk juga memperhatikan waktu yang kita curahkan kepada orang lain. Jika kita tidak suka uang dan harta kita dicuri atau diambil orang lain, tidakkah kita harus lebih ketat lagi menjaga waktu kita? Apakah kita akan menjalani detik-detik akhir kehidupan kita menyesali mengapa kita menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang tidak seharusnya diberikan tempat di dalam kehidupan kita? Karena uang dan harta benda selalu bisa dicari, tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita, terus mendekatkan diri kita kepada kematian. Intisari bab 7. Filosofi teras sangat menaruh perhatian pada hubungan antar manusia
karena para filsuf Stoa percaya bahwa nature manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Di balik perilaku menyebalkan orang lain, kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuan atau ignorance. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu, justru seharusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu. Kemarahan kita jauh lebih merusak daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Selalu ingat kemungkinan bahwa kita yang salah atau keliru. Kurang kerjaan membuka celah untuk niat jahat. Instruct and endure. Tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung atau menolerir mereka. Kemarahan sama dengan gila sementara. Kejujuran adalah bagian dari selaras dengan alam. Ketidakjujuran membawa kerugian di saat ini juga. Terkadang memang ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup. Waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik.